Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Seri Putra dari Universitas Nasional dengan NPM 203516516076. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi komunikasi pesan dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di slide pertama ada latar belakang. Latar belakang masalahnya yaitu akibat dari pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan pencemaran COVID-19, yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan physical distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh 1 meter, dan menghindari kerumunan dan berbagai acara pertemuan yang menimbulkan perkumpulan. Yang kedua, selain itu pemerintah menerapkan kebijakan di rumah saja, seperti kerja di rumah atau work from home, dan kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau pertemuan. Berbagai platform digunakan untuk melakukan pengajaran, sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan alat komunikasi seperti handphone dengan bijak untuk mendukung proses pembelajaran. Di slide selanjutnya ada kerangka teori. Lingkup psikologi komunikasi merupakan bagaimana seseorang mencapai komunikasi dengan efektif sesama manusia. Untuk itu, maka memahami manusia memang menjadi kemutlakan jika kita ingin berhasil atau efektif dalam berkomunikasi dengan manusia lain. Menurut George A. Miller, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku komunikasi individu. Peristiwa mental adalah proses yang mengantar stimuli dan respon yang berlangsung sebagai akibat berlangsungnya komunikasi. Tujuan psikologi komunikasi secara umum yaitu untuk meneliti kesadaran dan pengalaman manusia. Hal tersebut diarahkan pada pusat perhatian, perilaku manusia, dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku manusia itu. Psikologi pada perilaku individu dengan komunikan. Yang selanjutnya, dalam ilmu psikologi pesan, terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut dengan bahasa. Setiap manusia mengucapkan kata-kata atau kalimat dengan cara tertentu untuk mengendalikan perilaku orang lain. Setiap cara berkata memberikan maksud tersendiri. Manusia juga menyampaikan pesan dengan cara-cara lain, selain dengan bahasa, misalnya dengan isyarat. Biasa disebut sebagai pesan ekstra linguistik. Pesan moral merupakan salah satu unsur yang penting dapat berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri untuk memperlancar interaksi sosial antar manusia. Komunikasi antar guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, strategi pembelajaran yang akan digunakan, keputusan yang mesti dilaksanakan dalam pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran akan sangat tergantung pada efektivitas proses komunikasi yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Guru merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran, sehingga guru sebagai pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar menghasilkan proses pembelajaran efektif, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di slide selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang, dan perilaku yang diamati. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian studi kasus yang mendeskripsikan suatu latar belakang objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Metode ini berusaha memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena tertentu pada suatu objek dan subjek yang memiliki kekhasan. Dari sini, peneliti benar-benar menggali sejumlah data secara langsung dan melakukan pengamatan melalui via online. Penelitian melakukan penelitian via online karena kondisi COVID-19 dan sesuai masalah yang dengan kondisi COVID-19, peneliti meneliti masalah dengan peneliti angket. Peneliti tertarik meneliti di sana karena media pembelajarannya tidak hanya konvensional. Peserta didik boleh menggunakan gadgetnya untuk media pembelajaran, salah satunya browsing di internet tentang tugas yang diberikan. Namun juga ada dengan pengawasan dari guru. Peran guru dengan memanfaatkan teknologi gadget yang menjadikan peserta didik lebih berkembang, namun juga memiliki dampak negatif jika tanpa adanya pengawasan dari guru. Di selanjutnya ada pembahasan. Komunikasi dalam pembelajaran daring memiliki
Komunikasi dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pasti memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut dinyatakan dengan pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber ke penerima. Pesan itu dikodekan dan diteruskan melalui sejumlah saluran ke penerima yang menerjemahkan ulang pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. Yang kedua, pengirim atau sumber yang melakukan komunikasi, misalnya guru memberikan perintah atau arahan mengenai tugas. Guru mengkodekan informasi yang disampaikan melalui serangkaian simbol atau isyarat. Biasanya dalam bentuk kata-kata atau isyarat yang diyakini oleh guru akan diinterpretasikan oleh peserta didik dengan maksud yang sama. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran. Seperti sekarang ini, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring adalah sebuah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk memunculkan interaksi dalam pembelajaran. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akibat penyebaran COVID-19 membuat semua orang dipaksa untuk menggunakan teknologi. Melalui teknologi inilah, statusnya jembatan dapat menghubungkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran tatap muka. Belajar dari rumah secara daring masih sangat asing bagi keluarga di Indonesia. Di desa-desa yang infrastrukturnya informasi dan teknologinya belum memadai untuk dilakukannya pembelajaran, namun yang menjadi hambatan utamanya adalah ketidaksediaan sarana prasarana dalam belajar online. Mulai dari tidak stabilnya jaringan, tidak banyak siswa yang memiliki handphone, serta pengetahuan yang minim. Teknologi pendukung tersebut selain hambatan, ada juga beberapa peluang yang terjadi akibat pembelajaran daring. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya pembelajaran daring yaitu ada 7. Yang pertama, jaringan internet yang lambat. Yang kedua, harga kuota yang mahal. Yang ketiga, lokasi rumah tidak terjangkau internet. Yang keempat, pembelajaran dominan belum interaktif. Yang kelima, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Yang terakhir, pembelajarannya cenderung tugas online. Kesimpulannya, pembelajaran daring memiliki dampak serta perubahan yang sangat besar. Dari berbagai aspek, salah satunya adalah pengaruh proses belajar mengajar di berbagai sekolah. Tantangan pembelajaran daring bagi anak sekolah dasar adalah keterbatasan sinyal, minimnya pengetahuan tentang teknologi, harga kuota internet yang mahal, serta minimnya sarana dan prasarana. Selain itu, peluang pembelajaran daring bagi anak SD di berbagai sekolah adalah adanya keterlibatan orang tua sebagai guru, pengetahuan akan teknologi yang semakin berkembang, materi yang bisa diakses kembali, serta materi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sekian, terima kasih.